Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda, ibu-ibu rahimakumullah, sore yang cerah ini alhamdulillah, sore yang segar ini alhamdulillah, kembali kita bermajelis ilmu. Senantiasa kita memohon kepada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Ya Allah, tambahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat, limpahkan untuk kami manfaat dari ilmu yang kami pelajari, dan tambahkan untuk kami ilmu. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, limpahkan untuk kami ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ya, maka alhamdulillah, sore yang berbahagia ini alhamdulillah niki kademen nopo panas ibu-ibu sekalian. Iya, kok tetap panas ya, kok saya gembrobios itu, saya minta kipas nggih. Yang di depan enggak kademen insyaallah nggih. Mboten. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, para bunda rahimakumullah, kemarin kita bahas fikih haji, selang-seling dengan tafsir. Oleh karenanya sore hari ini kita pelajari tafsir Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah sifati sebagai umat yang terbaik siapa? Yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ia mempelajari Al-Quran luas, mempelajari cara membaca, mempelajari membaca dengan benar, belajar tajwid, belajar tahsin, ya demikian, belajar makharijul huruf, ya semua itu masuk di dalamnya. Termasuk dari yang terbaik umat ini adalah yang mempelajari Al-Quran, yaitu yang mempelajari tafsirnya, kandungan yang ada di dalam Al-Quran.
Pada pertemuan sebelumnya kita sudah kaji surat Az-Zalzalah, ya, sebelumnya surat Al-Fatihah, kemudian surat Az-Zalzalah, pada pertemuan yang lalu surat Al-Adiyat, bercerita tentang kuda-kuda perang, ya. Kemudian sore hari ini kita belajar insyaallah surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah yang sudah memegang tafsirnya, yang sudah pesan, ya alhamdulillah, ya sudah ada. Ya, kemarin kitabnya itu jatuhnya harga 65 kalau, atau 66 ya. 65 ya. Iya. Harga kitabnya ini 65 para bunda ya. Kalau mau pesan insyaallah saya pesankan, saya bawakan insyaallah. Ya. Sudah diskon 40% ya. Diskonnya kulaan ya. Diskonnya kulaan untuk jenengan semuanya insyaallah. Mudah-mudahan saya dapat pahalanya. Allahumma amin. Para bunda rahimakumullah, ini surat Al-Qari'ah. Pada cetakan lama di saya itu halaman 255. Ya. Halaman 255. Baik, sebelum kita kaji tafsirnya, mari kita baca surat Al-Qari'ah setelah saya, ya, untuk kita tadabburi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Ini surat Al-Qari'ah, surat yang ke-101 ya, dari 114 surat, termasuk dari surat-surat yang terakhir, surat-surat yang paling pendek di antara semua surat dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 11 ya para bunda rahimakumullah, ada 11 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah,
diulang lagi. Tahukah kalian apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, diulang yang ketiga kali. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa yang kalian tahu tentang hari kiamat? Yauma yakunun nasu, yaitu hari di mana manusia mereka menjadi kal farashil mabthus, mereka menjadi seperti anai-anai yang bertebaran, seperti laron yang bertebaran di mana-mana. Wa takunul jibalu kal ainil manfush, dan gunung-gunung menjadi seperti al-ainil manfush, seperti bulu yang berterbangan, seperti kapas yang berterbangan. Fa amma man saqulat mawazinuh, maka adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, fahuwa fi 'aisyatin radiyah, maka sungguh ia berada di dalam kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang-orang yang timbangan kejelekannya lebih berat, fa ummuhu hawiyah, maka orang-orang yang demikian kembalinya kepada neraka hawiyah. Orang-orang yang timbangan keburukannya lebih berat, sungguh tempat kembali mereka adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Ya, Allah menyebutkan tempatnya ada di hawiyah. Ayat berikutnya menegaskan seperti di awal, al-qari'ah, mal qari'ah, hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Apa yang kalian tahu tentang hari kiamat? Di akhir juga sama, orang-orang yang amal keburukannya, dosa-dosanya lebih berat daripada kebaikannya, maka tempatnya adalah hawiyah. Tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah. Neraka hawiyah adalah neraka dengan api yang menyala-nyala, neraka dengan api yang sangat panas. Ayat ini menutup surat Al-Qari'ah, menyebutkan tentang keadaan di akhirat. Apakah surga yang penuh dengan kenikmatan yang sempurna, ataukah neraka dengan api yang menyala-nyala, dengan api yang sangat panas. Para bunda rahimakumullah, ini surat Al-Qari'ah. Insyaallah semuanya hafal nih para bunda surat Al-Qari'ah. Ya, monggo. Dari satu surat ke surat yang lain sering ganti ya dalam sholat kita. Ya, kadang kul, ya, kadang kul yang lain, ya, kadang ini Al-Qari'ah, alhaakumut takatsur, wattini wazzaitun, wadduha. Ya, banyak sekali surat-surat pendek ya, dan kita sengaja mulai dari kemarin surat ya Az-Zalzalah, ya, surat-surat yang pendek, surat Al-Adiyat, ini surat Al-Qari'ah kita dahulukan sebelum kembali ke awal juz 30 surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa. Itu surat-surat panjang dalam juz 30. Itu setelah selesai surat-surat pendek,
yang itu ya menjadi hafalan kita semuanya. Kalau kita baca surat setelah Al-Fatihah itu pakai mikir apa yang mau dibaca atau sudah otomatis? Iya. Iya, harusnya kita sudah setelah waladhdallin amin, oh saya mau baca surat yang ini. Waladhdallin amin, saya mau baca surat yang ini. Jangan auto ya. Iya, waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim, kul langsung ya, auto. Ya. Ya boleh, tapi surat itu banyak, 114 itu sangat banyak ya. Ayo kita baca bergantian satu dengan yang lain. Yang belum hafal di sholat malam, sholat tahajud, di sholat duha, silakan boleh lihat Al-Quran karena sholat sunnah ya. Kemarin sudah saya sampaikan. Ada contohnya nanti ya di Al-Quran Jumbo ya. Nanti bisa dilihat, termasuk penyangganya. Ini penyangganya sedang ya, untuk nyangga Al-Quran Jumbo cukup kuat insya Allah. Tapi kalau untuk gandulan anak-anak kayaknya ambruk nanti. Jadi tetap dijaga, jangan sampai ya buat gandulan cucu ya. Nggak kuat kalau buat gandulan cucu ya. Karena harganya juga masih ekonomis ya, kemarin kurang lebih 350, alhamdulillah bisa 300 ya, alhamdulillah. Ya 300 sudah sepaket Quran Jumbo dan penyangganya, alhamdulillah. J. Para bunda rahimakumullah, yang masih pengen insya Allah kalau masih ada tak orderkan lagi nggak apa-apa insya Allah. Iya. Angge, bisa dicoba nanti ge. Nggih. Kita lanjutkan para bunda rahimakumullah. Ini surat Al-Qari'ah. Ya, surat yang menyebutkan tentang hari kiamat. Terjemahnya seperti tadi. Hari kiamat, apa hari kiamat? Tahukah kalian hari kiamat? Yaitu hari ketika manusia itu seperti laron yang berterbangan. Hari di mana gunung-gunung itu berterbangan seperti bulu, seperti kapas yang berterbangan. Ketika manusia ditimbang amalnya, yang mereka amal kebaikannya lebih berat, mereka masuk di dalam surga mendapatkan ridha Allah. Dan orang-orang yang dosanya, keburukannya lebih berat, maka sungguh ia masuk dalam hawiyah. Apa itu hawiyah? Yaitu api neraka yang menyala-nyala, api neraka yang sangat panas. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu, enggak ada bapaknya ya. Para bunda rahimakumullah. Nah, ini auto kalau ini ya. Ini contoh auto yang begini. Ya, kalau memanggil biasanya dua-duanya. Kalau di panjenengan khusus itu masih ada ngehnya, harus ingat ya, khusus ibu-ibu ya kajiannya. Para bunda rahimakumullah, kita masuk tafsirnya. Ya, bismillah. Al-Qari'ah ini artinya yang mengetok dengan sangat keras. Al-Qari'ah itu kalau terjemah ringkasnya itu hari kiamat. Tapi kalau diambil dari katanya, karena hari kiamat itu namanya sangat banyak. Bahasa Arab itu bahasa yang paling sempurna. Tidak ada bahasa di dunia yang paling sempurna lebih dari bahasa Arab. Maka Allah pilih bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Bahasa Arab menjadi bahasanya Islam. Bahasa Arab menjadi bahasanya di surga. Ya, maka bahasa Arab bahasa yang paling mulia. Pernah para bunda belajar bahasa Arab? Sudah pernah ya. Ya, sudah pernah belajar mubtada khabar. Ya, belajar fa'ala fa'alu. Ya, ini bahasa Arab luar biasa, luasnya luas sekali. Ya. Dulu saya belajar bahasa Arab pertama kali itu di pesantren tradisional di Wonokromo ya.
Sana banyak pesantren-pesantren tradisional ya, saya belajar ya sama seorang guru di situ bahasa Arab. Ya pertama-tama belajar bingung ya, kok ya satu pembahasan saja mubtada khabar itu panjang sekali pembahasannya. Iya, alhamdulillah Allah berikan kesempatan untuk belajar di pesantren Al Furqan Gresik, Jawa Timur. Belajar di sana bahasa Arab. Full belajar bahasa Arab dari setelah subuh sampai malam. Dia daurah bahasa Arab selama 1 bulan. Alhamdulillah mulai faham. Kemudian baru masuk pesantren di Al Irsyad Salatiga. Ya, saya di sana 4 tahun belajar bahasa Arab, belajar agama. Alhamdulillah sudah bisa faham, sudah bisa bicara bahasa Arab. Ya, alhamdulillah. Bisa berlanjut ke Madinah, belajar di Madinah. Ternyata juga sama, masih belajar bahasa Arab lagi di sana. Tapi sudah bahasa Arab yang paling tinggi. Ya, itu namanya Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, puncaknya bahasa Arab itu kalau dalam kitab namanya kitab 1000 bait kaidah bahasa Arab. Ketika belajar itu ternyata bahasa Arab itu perselisihan para ulama banyak sekali. Madhabnya Kufi, ya, madhabnya Basri, macam-macam madhab banyak sekali. Luar biasa. Ya, ya itu pun ya 4 tahun belajar di Madinah selesai, ternyata bahasa Arab masih sangat luas sekali bagaikan lautan ya. Itulah bahasa Arab para bunda rahimakumullah. Nah, bahasa Arab ketika menyebutkan nama, semakin banyak namanya itu semakin agung, semakin besar. Makanya hari kiamat ya, itu hari kiamat itu namanya ada Al-Qari'ah, ada Al-Haqqah, ada At-Tammah, ada namanya As-Sakhah, Al-Ghashiyah. Banyak sekali dalam Al-Quran itu semua nama hari kiamat. Saking dahsyatnya hari kiamat, agung dan besarnya hari kiamat, maka memiliki nama yang sangat banyak. Ya, ini. Dan yang paling banyak namanya siapa para bunda? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa namanya? 99 itu yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Namun nama Allah tidak terbatas pada 99. Ya, dalam doa Nabi dan nama-nama yang kau ajarkan kepada hambamu dan nama-nama yang kau sembunyikan tidak disampaikan kepada hamba-hambamu. Saking banyaknya nama Allah. Ya, itu. Contoh sesuatu yang besar buat orang Arab itu seperti singa misalnya. Itu singa nama lainnya banyak sekali. Pedang misalnya. Pedang itu namanya banyak sekali. Kenapa? Seperti tadi kaidahnya. Semakin banyak namanya untuk nama lainnya ya. Seperti tadi Al-Qari'ah, Al-Ghashiyah, At-Tammah, As-Sakhah dan seterusnya, itu semua nama hari kiamat yang masing-masing menyifati dahsyatnya kiamat. Bagaimana dengan Al-Qari'ah? Itu dari kata qara'a yaqra'u yang artinya mengetuk. Ketukan yang sangat dahsyat. Hari kiamat itu dinamai Al-Qari'ah, yaitu ketukan yang sangat dahsyat. Ya, ketukan yang sangat dahsyat. Maksudnya ketukan di sini guncangan, ledakan yang sangat dahsyat. Mal-Qari'ah, maka orang Arab yang tahu bahasa ini pasti akan merasa sangat ngeri. Karena kiamat dinamai Al-Qari'ah. Itu dentuman yang sangat dahsyat. Iya, guncangan yang sangat dahsyat. Ketukan yang sangat dahsyat. Kalau pintu diketuk pelan-pelan, kaget tidak kita, ibu-ibu? Tapi ada yang ngetuk agak keras. Yang keras ada tidak? Kaget buatan kita? Iya, kaget kalau ngetuknya dor. Astagfirullahaladzim, siapa ini, ada apa ini? Ya, pernah lagi tidur diketuk demikian keras sekali. Wah, ini jam segini malam-malam ketukan sangat keras, ini nggak mungkin biasa. Dibuka ternyata kabar duka. Ya, waktu itu saya masih pesantren, sahabat pesantren meninggal.
itu ba'da isya-nya itu barusan sama saya. Setelah salat isya itu ziarah ke rumah saya, ngobrol, ya cerita, Masya Allah, saya sekitar jam setengah 8, 8 kurang seperempat itu saya sudah ngantuk banget. Sampai saya bilang ke tamu saya ini, Ustadz saya tumben ini ngantuk sekali. Tapi masih semangat sekali cerita, Bapak ini, Ustadz ini, cerita terus. Saya masih, ya sampai benar-benar sekitar jam 8 itu beliau izin pulang. Saya langsung rebahan, sudah langsung tidur. Jam setengah 10 diketok pintu saya. Setengah 10 berarti 1,5 jam ya. Ya kurang lebih 1,5 jam. Pintu saya digedor. Masih belum bangun, digedor semakin kencang. Kencang sekali dan saya bangun. Wah ini nggak biasa ini ketokannya. Bangun, saya buka. Ustadz Fulan sudah pulang katanya. Saya bangun tidur, sudah pulang. Memang sudah pulang tadi jam 8 dari saya. Saya masih domblong, sudah pulang katanya. Sudah meninggal Ustadz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana ceritanya? Kecelakaan Ustadz, pulang dari sini, kecelakaan di sana, ditabrak, kemudian dibawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal katanya. Seluruh badan lemes badan saya. Dapat berita itu, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segera saya menuju ke rumah sakit. Itu contoh ketukan ya para bunda. Ketukan rumah saja orang ketakutan. Ketukan rumah loh. Bagaimana kalau dunia seisinya ini diketuk dengan trompetnya Israfil? Iya, yang suara tersebut itu menghancurkan semuanya. Jadi suara sangkakala itu memecahkan telinga, sehingga semua hancur, semua mati dengan tiupan sangkakala. Ini dahsyatnya. Ya, cerita hari kiamat ini menambah keimanan ya para bunda. Seakan kita takut, tapi takut itu menambah keimanan, sehingga kita lebih baik, semangat beramal soleh, semangat meninggalkan kejelekan, ya, semangat untuk memberikan kebaikan kepada yang lain. Demikian insya Allah. Jadi aman ibu? Oke. Ji, insya Allah mudah ya. Oh angel. Saya yang masang malah anak-anak ya, waktu liburan di rumah. Saya pas nggak di rumah. Jadi nanti bisa dia. Biasanya laki-laki yang pinter ngerakit ya. Oke. Kalau ibu-ibu agak repot. Jadi kita lanjut para bunda. Ini Al-Qari'ah, ketukan yang sangat keras. Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kalian apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, yaitu hari ketika manusia itu seperti laron yang berterbangan. Manusia seperti laron yang berterbangan. Ini kalau di sini ada 2-3 lampu, laron semuanya ke sini. Bagaimana keadaannya? Seperti itulah hari kiamat. Dan itu bukan laron tapi manusia pada hari kiamat. Ini maksudnya apa seperti laron? Manusia saking bingungnya itu lari ke sana kemari, lari ke sana kemari, tidak ada tujuan, saking takutnya. Saking takutnya lari ke sana sini, tidak ada tujuan. Ya, itu kalau kejadian gempa bumi 2006 ada yang merasakan para bunda? Oh enggak, alhamdulillah ya enggak ya. Jadi, oh korban sebagian ya, alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur ya, alhamdulillah. Ya itu bingung sudah mau kemana, apalagi ada isu tsunami. Berapa jam setelahnya, setelah gempa jam 6, sekitar jam 8 katanya, jam 8, jam 9 ya, ada isu tsunami. Pripun mau ngalor napa ngidul? Ngalor takut meletus Merapi, ngidul katanya tsunami. Ya bingung, ya Allah. Hari kiamat tidak bisa dibayangkan, tapi sedikit Allah gambarkan. Gambarannya seperti itu, manusia kal farashil mabsus, seperti laron yang berterbangan ke sana kemari, tidak ada tujuan, bingung. Karena semuanya tahu itu hari pembalasan. Mereka tahu bahwa mereka membawa amal masing-masing. Melihat ke kanan itu amalnya, melihat ke kiri amalnya.
Kalau melihat ke depan itu neraka jahanam. Ya, maka ini keadaan hari kiamat. Ya, maka sungguh sangat dahsyat, sangat mengerikan. Nah, itu yang bisa menenangkan kita, yang bisa menolong kita. Siapa para bunda? Hanya Allah. Di hari kiamat ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Naungan itu apa? Tempat yang teduh di bawah arsy. Tempat yang teduh, mereka mendapatkan ketenangan. Ketika matahari di atas kepala, keringat sampai banjir. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah pada hari kiamat. Ada 7 golongan. Disebutkan dalam hadis-hadis yang lain ada beberapa, jadi tidak hanya 7 ya, lebih dari 7. Tapi yang disebutkan dalam satu hadis itu berapa tadi? 7 ya. 7 golongan. Imam yang adil, ya. Seorang yang diajak berbuat keji, ia pun tinggalkan karena Allah. Seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut di masjid, ya. Demikian 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan seterusnya. Jadi ini gambaran hari kiamat sangat dahsyat. Mereka manusia seperti laruan yang berterbangan ke sana kemari. Mereka ketakutan, semua menundukkan pandangan, semua ketakutan. Kemudian Allah tunjukkan di antara dahsyatnya, wa takunul jibalu kal'ihni. Al-ihn itu bulu atau kapas yang berterbangan. Pohon kapuk, pernah lihat para bunda? Musim lagi kapuk ya, merekah, kemudian angin kenceng, apa yang terjadi? Ya, kapuknya sudah berterbangan tidak karuan ya. Itu yang terbang bukan kapuk pada hari kiamat, tapi yang terbang apa? Gunung-gunung dicabut dari tempatnya, Allah terbangkan. Nggak terbayang oleh kita, tapi sedikit terbayang ketika kemarin kejadian di Makkah musim haji, keran-keran itu yang ya, alat-alat berat itu sampai ambruk ya. Video-video berterbaran ya. Itu orang-orang yang berjalan saja tidak bisa berjalan, mereka terhempas angin. Seorang yang berjalan nggak bisa bertahan, nggak bisa berdiri, itu sudah terseret angin. Padahal itu di dunia, itu manusia. Ketika hari kiamat yang sangat dahsyat, itu gunung dicabut oleh Allah, kemudian diterbangkan dengan angin yang sangat keras. Pripun dahsyat boten ibu-ibu. Ya, demikian hari kiamat. Keadaan sedahsyat itu kemudian Allah kisahkan. Ya, fa amma man thaqulat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang amal kebaikan, timbangan amal kebaikannya lebih berat. Ya. Timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukannya. Sisi, jadi timbangan kan ada 2 sisi ya, sisi kanan, sisi kiri. Ya, maka satu sisi timbangan tersebut diisi kebaikan, pahala, satu sisinya diisi keburukan atau dosa. Nah, punya kita lebih berat yang mana para bunda? Lebih beratan yang mana? Insya Allah lebih berat amal kebaikannya. Allahumma amin. Dan ternyata semua bisa bernilai pahala. Para bunda, dari mulai sebelum tidur, bangun tidur, aktivitas seharian sampai tidur kembali, bisa tidak semuanya jadi pahala? Bisa tidak? Alhamdulillah. Mau tidur, wudhu dulu, ya dapat pahala. Mau tidur, sholat witir dulu, yang khawatir tidak bangun, dapat pahala. Mau tidur baca ayat kursi dulu, dapat pahala. Mau tidur baca 3 kul tadi, dapat pahala. Baru baca doa sebelum tidur, bismika Allahumma
amutu wa ahya. Kemudian tidur. Tidur pun mubah, sesuatu yang boleh, tapi diniatkan agar kuat kembali. Agar kuat kembali, mudah-mudahan bisa bangun malam, pengen sholat malam, maka tidurnya bernilai pahala, ya tidak? Tidur bernilai pahala. Kenapa? Diniatkan untuk beristirahat agar badan kuat, pengen sholat malam, maka tidurnya bernilai pahala. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, siap-siap wudu, sholat malam, pahala tidak? Sholat subuh berjamaah, iya, atau yang ibu-ibu di rumah silakan, dapat pahala. Setelah subuh silakan berzikir, baca zikir pagi, dapat pahala. Terus demikian aktivitas. Panjenengan tersenyum untuk saudara, untuk saudari, dapat pahala tidak? Dapat pahala. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Setiap zikirnya dapat pahala tidak? Dapat pahala. Ternyata semua bisa bernilai pahala. Kalau seperti ini, kita optimis, insya Allah amal kebaikan kita lebih berat, lebih banyak daripada amal keburukan. Kita istiqomah seperti ini, di sela-sela istiqomah ini mungkin tidak berbuat dosa, mungkin terpeleset, tergelincir, salah, khilaf, mungkin tidak, mungkin. Kalau terjadi, apa yang kita kerjakan para bunda? Segera beristighfar, segera, ya, jangan tunda-tunda. Karena kematian kita tidak tahu. Ya tadi, sahabat saya tadi masih ngobrol di rumah saya ngantuk, tidur, diketok, ternyata sudah berpindah ke alam akhirat. Ya Allah. Ya ini, para bunda rahimakumullah. Maka kehidupan yang seperti ini kita jaga. Ketika terjatuh di dalam dosa, segera beristighfar, segera bertaubat, kemudian tutup dengan amal saleh. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Oh, ada suara-suara dari luar ya. Iya. Kita kalah semangat tidak para bunda? Jangan kalah ya. Jangan kalah semangat. Ya, kalau kita malah murni, ini semangat akhirat kalau seperti ini ya. Makanya saya juga bicara juga, saya yakin pengen semangat ya, saya nggak loyo-loyo, lemes-lemes lah. Kalau lemes ya jamaah pripun, ngantuk semua nanti. Iya, saya harus energik, harus semangat maksudnya ya, seperti itu. Jadi selama kita istiqomah, ternyata ada kesalahan, terjatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertaubat. Kalau urusan dengan orang lain, segera minta maaf, kemudian tutup dengan amal kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal kebaikan itu menutup dosa-dosa. Bersedekah, sholat sunnah, berpuasa, silahkan tutup dengan amal soleh kalau terjatuh dalam dosa. Lah, jalan kita seperti ini, kalau jalan kita istiqomah seperti ini, dari sebelum tidur, ketika tidur, bangun tidur, setelah tidur, aktivitas dari pagi sampai sore, sampai malam, semua bernilai pahala. Masya Allah, ini istiqomah. Ya, di sela-sela waktu yang kosong bisa berzikir, disempatkan untuk baca Al-Quran, disempatkan untuk bisa hatam Al-Quran, demikian seterusnya. Istiqomah seperti itu. Kalau jatuh dalam dosa, segera beristighfar, segera bertaubat, tutup dengan amal kebaikan. Insya Allah kalau seperti ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung penutupnya. Kita optimis, insya Allah kalau seperti itu, kita optimis, kita pun meninggal di atas istiqomah, di atas kebaikan insya Allah. Karena kalau salah pun segera beristighfar, segera minta maaf kalau itu urusannya dengan orang lain. Kalau urusannya dengan Allah, segera bertaubat, alhamdulillah, segera kembali dan istiqomah kembali. Insya Allah kita akan meraih husnul khatimah. Ini jalannya ya. Kalau mendengarkan bisikan syaitan, kira-kira apa yang dibisikkan? Nggak apa-apa, nanti bisa bertaubat. Ya, nggak apa-apa sekali, nanti gampang bertaubat. Nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Ya, nggak apa-apa, Allah itu sayang kepada
hambanya. Ya, itu bisikan-bisikan syaitan. Tapi buat kita tidak, kita sangat menjaga. Insya Allah kita bisa istiqomah. Ini orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatin radiyah. Sungguh yang amal kebaikannya lebih berat di dalam timbangan, ia ada di dalam kehidupan yang diridhoi. Maksudnya surga Allah. Ya, ini orang-orang beriman. Ini para bunda, kita semuanya orang-orang beriman sudah mulai beristirahat itu kapan? Sudah mulai istirahat. Orang-orang beriman loh, bukan orang-orang kafir, bukan orang-orang munafik. Kita semuanya insya Allah sudah mulai istirahat yang sesungguhnya kapan? Ketika nyawa sudah dicabut oleh Allah. Sebelum dicabut sudah dikasih kabar gembira. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Para malaikat rahmat turun. Mereka mengatakan kepada hamba yang akan dicabut nyawanya, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan bersedih, jangan takut. Wa abshiru bil jannah. Dan kabar gembira untukmu surga. Jadi belum mati, belum meninggal, itu sudah dapat kabar gembira masuk di dalam surga. Maka hamba yang seperti ini apa harapannya? Ia pengen segera jumpa dengan Allah. Kenapa? Sudah tahu dikabari surga. Sudah dikabarkan kabar gembira untukmu surga. Ia sangat kuat ingin jumpa dengan Allah. Ini sudah melupakan mungkin orang sakit, mungkin kecelakaan, mungkin sakitnya komplikasi. Tapi ini orang soleh, sudah dekat untuk dicabut nyawanya. Wajah berseri, ya tidak. Orang-orang baik ketika sudah meninggal, panjenengan lihat wajahnya, pripun? Murung, berseri. Ya insya Allah secara umum berseri-seri wajahnya. Padahal kalau dilihat penyakitnya, mungkin penyakit ini, penyakit itu sudah ada di rumah sakit, sudah ada di ICU. Ya, tapi ternyata ketika meninggal, ya Allah, membahagiakan. Kenapa? Ternyata kabar gembira dari para malaikat untukmu surga itu melupakan susahnya dunia, melupakan semua kesusahan. Alhamdulillah. Kemudian setelah dicabut nyawa, dicabut dengan kelembutan. Dia dicabut oleh Allah. Artinya kelembutan di sini, nyawa dicabut itu sangat berat. Ya, Rasulullah saja mengatakan, innalil mauti sakarat. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kematian itu ada sakarat. Sakarat itu perkara-perkara yang dahsyat, sesuatu yang amat berat. Sampai Rasulullah saja keluar keringatnya, minta air di ember, kemudian membasuhkan ke wajah. Ketika Rasulullah SAW menghadapi wafatnya di pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika Allah berikan tawaran, ya apakah engkau ingin masih hidup bersama dengan umatmu atau kembali kepada Allah? Ternyata terucap dari lisan Rasulullah, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ya Allah, aku ingin segera kembali kepadamu ya Allah, zat yang maha menemani, yang maha lembut. Ar-rafiq itu teman, ala-ala yang maha tinggi. Maksudnya Allah, aku ingin segera kembali kepadamu ya Allah. Maka mendengar ucapan tersebut, Allahumma ar-rafiqal a'la, didengar oleh Aisyah. Maka Aisyah yang memangku Rasulullah, sungguh Rasulullah ingin meninggalkan kami. Rasulullah ingin segera kembali kepada Allah. Beliau kemudian meninggal. Ini meninggalnya orang-orang beriman, para bunda ya. Jadi susah payah itu hanya sekarang. Tapi kalau sudah mendekati kematian, nyawa sudah mau dicabut malaikat maut, sudah ditunggui para malaikat rahmat, itu yang ada bahagia. Wa abshiru bil jannah, kabar gembira engkau mendapatkan surga. Allahumma amin ya. Mudah-mudahan kita demikian.
Jadi kalau kita sudah semakin sepuh ini, harusnya semakin optimis ya. Semakin sepuh semakin optimis, semakin bersemangat. Kenapa? Gak jauh dari perjumpaan tadi. Bukan nakut-nakuti ya. Tapi daripada yang masih muda-muda, yang 20 tahun, 25, 30, itu badannya kuat ya, bisa jadi juga godaan juga sangat kuat, mungkin juga syahwat juga sangat kuat, itu ujiannya berat. Lah kalau kita sudah 40, 50, 60, insya Allah jiwa kita sudah semakin mapan, ya tidak? Mental kita pun sudah mental akhirat, ya tidak? Sepuh-sepuh itu semangatnya semangat dunia apa akhirat? Alhamdulillah, semangat akhirat. Iya. Dan susah payahnya itu hanya sekarang di dunia. Sekarang ini susah payah. Kita masih merasakan susah payah, ada kesusahan, ada yang berat, ada yang nggak enak dirasakan. Itu sekarang. Sebentar lagi ketika jumpa sama Allah, dicabut oleh malaikat, sudah orang beriman beristirahat. Segera dibawa kepada Allah, segera masuk dalam kubur, ditemani dengan amal solehnya, penuh dengan kenikmatan, dibukakan pintu surga, merasakan luasnya surga, mencium bau surga, merasakan kenikmatan surga. Ia selalu berdoa, ya Allah tegakkan hari kiamat, ya Allah tegakkan hari kiamat. Kenapa? Ingin segera masuk surga. Karena di kuburan saja, di alam kubur saja sudah sangat nikmat, padahal baru dibuka pintu surga, belum masuk dalam surga. Apalagi kalau sudah masuk di dalam surga. Jadi sabar di dunia ini sebentar apa lama para bunda? Ya alhamdulillah, kalau yang jawab sebentar, memang sebentar sekali. Kita segera meninggalkan dunia, diganti generasi berikutnya, anak-anak kita, putra putri kita, cucu-cucu kita, insya Allah mereka yang melanjutkan kehidupan. Kita akan segera berpindah kepada kehidupan yang sudah tidak ada capeknya, tidak ada kesusahannya. Itu kehidupan kita insya Allah. Ya, maka yang amal kebaikannya lebih berat, ia ada di dalam kehidupan yang diridhoi, puncaknya itu surga. Adapun yang terakhir, adapun orang-orang yang amal keburukannya lebih berat, fa ummuhu di sini tempat kembalinya, hawiyah, itu namanya neraka hawiyah. Kenapa dinamakan hawiyah? Kalau tadi al-qari'ah itu hari kiamat dari kata qara'a, hawiyah itu dari kata hawa yahwi, artinya terjun bebas. Maka neraka dinamai hawiyah. Kenapa? Karena tempatnya orang-orang kafir, para pendosa, orang-orang munafik terjun bebas masuk di dalam jahanam. Suatu saat Rasulullah bersama dengan para sahabat, ada suara dentuman keras. Ya, suara dentuman yang sangat keras. Para sahabat dengar semuanya. Rasulullah bertanya, kalian mendengar tadi ada suara keras? Benar wahai Rasulullah. Tahukah kalian Allah dan Rasulnya yang lebih tahu? Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya itu batu yang Allah jatuhkan 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai di dasarnya jahanam. Dalamnya jahanam itu 70 tahun perjalanan, baru sampai dasarnya. Dalam atau dangkal? Ya, dalamnya itu, ya Allah, nggak terbayang. Batu jatuh itu ya, kecepatannya kayak apa? Selama 70 tahun baru sampai dasarnya jahanam. Ya Allah, ngeri ya kalau cerita akhirat. Tapi itu ngeri seperti ini membuat kita punya kontrol ya. Mau berbuat dosa takut, ya Allah, jahanam di hadapan kita. Mau berbuat baik ringan, kenapa? Surga Allah menanti kita, malaikat rahmat menunggu kita. Iya, amal saleh dalam kuburan akan menjadi teman saya. Kita semangat. Ini para bunda rahimakumullah ya. Maka fa ummuhu hawiyah, orang-orang yang amal keburukannya lebih berat, tempatnya adalah hawiyah. Hawiyah itu tempat terjun bebas, tempat masuk. Sebagian ulama tafsir menafsirkan itu orang-orang kafir yang jatuh di dalam jahanam, itu jatuhnya kepala duluan, nunjem ya, kepala duluan jatuhnya. Ya Allah, terjun bebas kepala duluan. Astagfirullahaladzim. Jamaah rahimakumullah, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Tahukah apa itu hawiyah? Narul hamiyah, itu neraka jahanam, neraka hawiyah.
yaitu dengan api yang sangat panas, dengan api yang menyala-nyala. Panasnya jahanam dijelaskan dalam tafsir kita di halaman 258, 259, bahwa neraka itu panasnya 70 kali lipat panasnya dunia. Kalikan 70. Panas dunia saja tidak kuat. Kita kena api otomatis narik ya, nggak kuat. Kalau lihat lava yang keluar dari gunung Merapi, apa yang terjadi? Pepohonan kebakar semuanya, semuanya hancur, jadi hangus semuanya, termasuk sapi, kendaraan, semuanya hangus. Itu panasnya dunia. 70 kali lipatnya itu panasnya jahanam. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kita memohon keselamatan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita membaca surat Al-Qari'ah ini, kita benar-benar sangat takut dengan neraka jahanam, dan kita sangat kuat untuk ya menuju kepada ridho Allah, menuju kepada cinta Allah, menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian para bunda rahimakumullah kajian kita dari surat Al-Qari'ah. Nanti bisa dibaca kembali ya di dalam tafsirnya. Allah taala a'lam bishawab. Jadi silakan para bunda, mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah kalau ada pengaruh di hati kita ya. Kalau orang-orang munafik itu masuk dari telinga dan keluar dari telinga satunya, itu orang-orang munafik ya, nggak ada yang masuk di hati. Tapi kalau kita orang-orang beriman pasti ya mendengar tadi baca Al-Qari'ah 11 ayat tadi, ya ternyata Allah Subhanahu wa taala ingatkan pada kita semuanya, oh ternyata ya surat Al-Qari'ah surat yang sangat dahsyat yang mengingatkan kita kepada kejadian hari kiamat kelak. Jadi, ada? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, boleh memperkenalkan biar Ibu yang lain tepang, nggih, nggak apa-apa ya. Nama saya Sinta. Nggih, Bu Sinta nggih. Nggih. Izin bertanya Ustaz, yang dimaksud dengan dua orang yang mencintai karena Allah itu kriterianya bagaimana ya? Nggih. Misalnya apakah harus yang sempurna amal ibadahnya? Iya. Apakah bisa hanya ya mungkin kriteria pada suami istri yang walaupun amal ibadahnya jauh dari sempurna, hanya mencoba untuk sempurna, tapi Bismillah saling mencintai karena Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, tadi menyebutkan 7 golongan dalam satu hadis, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah pada Al-Qari'ah pada hari kiamat. Salah satunya rajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah. Jadi motivasi bersahabat, berkumpul, berpisah, bersama, itu semuanya karena Allah. Itu jawabannya. Motivasinya karena akhirat, bukan motivasi dunia. Bukan karena pamrih dunia, bukan, tapi karena akhirat. Maka laki yang mencintai laki-laki karena Allah, wanita yang mencintai wanita karena Allah, atau pasangan yang halal ya, suami istri, atau anak, seorang putri dengan ayah ya, seorang anak laki-laki dengan ibundanya, demikian dengan orang tua secara umum. Ketika itu benar-benar mencintai karena Allah, motivasi mencintainya karena Allah, karena akhirat, itu namanya cinta karena Allah. Nah, keharusan cinta karena Allah itu ya, diantaranya adalah tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Selalu saling berwasiat, saling menasehati di atas kebenaran, saling mengingatkan di atas kesabaran. Maka yang saling mencintai karena Allah itu mengingatkan, kalau baik disemangati, kalau saudaranya salah diingatkan. Saudaranya salah bukan ditinggal, bukan marah ya, bukan ditinggal, tapi diingatkan, ditegur, diluruskan.
Ketika ada yang baik, didukung. Kita punya baik, ajarkan kepada saudaranya, sampaikan pada saudaranya. Benar-benar motivasinya, ayo kita masuk surga. Ayo kita masuk surga bersama. Ayo kita di dunia bergandeng tangan untuk bisa masuk dalam surga. Itu cinta karena Allah. Jadi kita di sini ya sesama bunda, bersahabat, berteman ya, mungkin chattingan, mungkin ya teleponan, ketemu seperti ini, motivasinya semuanya akhirat. Kita diri sendiri kadang tidak tahu apa kurang kita, sisi mana yang saya kurang. Mungkin yang lain tahu, oh ibu ini kasar misalnya, oh ibu ini tidak menjaga perasaan yang lain, tapi nggak merasa. Yang tahu siapa? Sahabatnya. Maka sahabat menasehati. Sahabat yang baik itu bukan yang diam, bukan yang pura-pura tidak tahu, bukan, tapi yang menasehati dengan cara yang baik, yang menasehati dengan santun, yang mengingatkan dengan cara yang baik, seperti itu. Jadi intinya saling mencintai karena Allah itu yang tadi motivasinya adalah motivasi akhirat. Semangatnya, tujuannya adalah tujuan akhirat, termasuk suami istri. Bapak, ayo kita masuk surga bersama-sama. Ibu, ayo kita bareng-bareng semangat untuk memperbaiki ya keluarga kita. Mudah-mudahan Allah masukkan kita semuanya bersama di dalam surga. Itu cinta karena Allah. Ya. Tidak ada kata terlambat ya, tidak ada kata telat, semua dari kita bisa. Pulang-pulang nanti, Bapak, aku mencintai engkau karena Allah. Ya, sampaikan. Ya, Papa, aku mencintaimu karena Allah. Ada apa Bunda? Ya, romantis banget. Ya, tadi pelajaran sore tadi, itu yang menyebabkan kita masuk surga. Itu yang mendapatkan naungan Allah. Kita cinta karena Allah. Jadi semuanya motivasinya untuk akhirat. Kalau ada yang kurang, memang tidak ada yang sempurna di antara kita. Tapi ayo saling mengingatkan, saling menasehati, saling bergandeng tangan. Itulah cinta karena Allah. Mudah-mudahan jelas Bunda. Demikian Allah Ta'ala a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan untuk sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita sudah selesaikan. Satu pertanyaan sebagai perwakilan dari para Bunda. Mudah-mudahan ya semangat yang seperti ini jangan putus ya para Bunda. Ya, hujan itu alhamdulillah masih hujan air ya. Kalau hujan apa? Hujan air ya, bukan hujan batu. Jadi berangkatlah ya Allah, bismillah. Semangat ya. Ya, kalau zaman dulu itu cari satu hadis saja itu perjalanan 1 bulan. Sahabat Jabir bin Abdullah itu dari Madinah pergi ke Syam untuk mendengar satu hadis, karena sahabat yang di Syam itu mendengar langsung dari Nabi. Sedangkan sahabat Jabir tidak langsung mendengar, maka datangi langsung ke sana 1 bulan. Kemudian tanya, benarkah engkau mendengar hadis yang demikian? Kemudian beliau menyampaikan hadisnya. Setelah selesai pamit, saya sudah mengambil hadis darimu langsung, yang engkau mendengar langsung dari Nabi SAW. Kemudian pamit dan pulang kembali 1 bulan. Cari satu hadis berapa lama? 2 bulan perjalanan pulang pergi. Nah kita satu majelis seperti ini berapa jam dari rumah? Dapat berapa hadis, dapat berapa ilmu, insya Allah banyak. Alhamdulillah, semangat jadi ya. Mudah-mudahan ini yang menjadi berkah untuk kehidupan kita. Waktu yang paling mulia itu waktu bermajelis ilmu, insya Allah. Itu yang kita rindukan nanti ketika di akhirat. Ketika sudah di akhirat itu yang rindu ingin ya kebaikan, ingin amal saleh, ingin bermajelis ilmu seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.